Jadi jangan ngaku ahlus sunnah kalau nggak memiliki sikap-sikap ini, saudara. Yang kelima, saudara, ini yang tidak kalah pentingnya. Sifat ahlus sunnah wal jamaah adalah at-tasamuh, toleransi, saudara. Lapang dada, toleransi, nggak mudah mengkafirkan orang lain, nggak mudah memurtad-murtadkan orang lain, nggak mudah memusyrik-musyrikkan orang lain, saudara. Itulah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Nah, melihat ciri ahlus sunnah wal jamaah tadi, maka kita sebagai ahlus sunnah harus waspada kepada kelompok yang ifrat dan tafrid. Karena ahlus sunnah la ifrat wa la tafrid. Apa sih itu ifrat? Apa sih itu tafrid? Saudara, ifrat itu adalah Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaum الدين. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك la ansa an usiakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Satu kehormatan sekaligus merupakan satu kebahagiaan bagi saya dan keluarga rombongan yang pada hari ini, malam ini bisa bersilaturahim dengan sahabat seperjuangan saya, keluarga saya, besan saya, yaitu guru kita semua, Sayyidil Habib Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Abdullah bin Saleh As-Saggaf hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituri hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan satu kebahagiaan luar biasa karena di tempat inilah dulu pertama kali saya mengenal Bangil, di saat masih ada almarhum ayahanda tercinta yaitu Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Saleh As-Saggaf, di mana beberapa kali saya datang kemari, tapi pertama kali saya masuk ke Bangil di majelis maulid dan taklim Raudhatus Salaf yang berasaskan ahlus sunnah wal jamaah.
lillah. Kita doakan rahimallahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu maghfiratan jami'ah, amin ya rabbal alamin. Dan mulai saat itu saya dipersaudarakan oleh almarhum dengan Habib Umar. Kita sering pergi bersama, dakwah bersama di dalam, di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, bahkan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Karena itu saya lebih bahagia lagi, pada akhirnya kami berbesan menjadi keluarga, alhamdulillah. Nah, karena itu ahibail kiram, kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang pada malam hari ini kumpul bersama kita di majelis Raudhatus Salaf ini, yuk kita sama-sama doakan, mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita semuanya senantiasa dipersaudarakan oleh Allah, disatukan oleh Allah dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram, duduknya para habaib dengan para kiai, duduknya para habaib dengan para ulama bersama kita di tempat ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri. Artinya di Bangil ini bersatunya habaib dengan kiai membuktikan saudara bahwa habaib dan para kiai kita di Pasuruan pada umumnya, di Bangil pada khususnya, tidak tergoda, tidak terjebak, tidak terprovokasi dengan jebakan-jebakan politik yang belakangan ini ingin mengadu domba antara habib dengan habib, kiai dengan kiai, ulama dengan ulama, ulama dengan habib. Alhamdulillah, mudah-mudahan dipanggil persaudaraan kita tetap terjaga, amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sama kita tahu bahwa Raudhatus Salaf ini merupakan salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ingin ingatkan kepada semua saudara-saudara saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya ciri khusus, punya karakter tersendiri yang tidak dimiliki oleh kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara cirinya adalah saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saudara memiliki karakter yang pertama, tawassut, ada di pertengahan, enggak ke kanan, enggak ke kiri, sudah. Bahkan yang kedua, tawazun, selalu seimbang antara dunia dengan akhirat, saudara. Dan enggak sampai di situ, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menunjukkan sikap insaf. Apa itu insaf? Insaf itu objektif, saudara. Jadi kalau melihat suatu perkara, dilihat dari semua sisi, enggak terburu-buru di dalam mengambil suatu kesimpulan, saudara. Dan enggak sampai di situ, ahibail kiram, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pun punya sikap iktidal. Apa itu iktidal? Selalu adil memperlakukan siapapun, termasuk memperlakukan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kita lihat tuh sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan ngaku Ahlus Sunnah kalau nggak memiliki sikap-sikap ini, saudara. Yang kelima, saudara, ini yang tidak kalah pentingnya, sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tasamuh, toleransi, saudara. Lapang dada, toleransi, enggak mudah mengkafirkan orang lain, enggak mudah memurtad-murtadkan orang lain, enggak mudah memusyrik-musyrikkan orang lain, saudara. Itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,
melihat ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, maka kita sebagai Ahlus Sunnah harus waspada kepada kelompok yang ifrat dan tafrid. Karena Ahlus Sunnah la ifrat wa la tafrid. Apa sih itu ifrat? Apa sih itu tafrid? Saudara, ifrat itu adalah suatu sikap yang di dalam menafsirkan teks agama berlebihan, lebay, kelewat batas, saudara. Nah, kelompok ini kita kenal dengan istilah kelompok radikal. Jadi kelompok radikal itu sebetulnya apa sih? Kelompok radikal itu adalah kelompok yang menafsirkan teks agama, saudara, secara ifrat, secara berlebihan, secara kelewat batas, saudara. Yang kedua, sikap tafrid, saudara, yaitu kelompok yang menerjemahkan dan menafsirkan teks agama, saudara, secara sembrono, semaunya, nggak mengikuti pakem agama, saudara, seenak-enaknya. Inilah yang disebut kelompok liberal. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan radikal, bukan juga liberal, saudara. Kira-kira jelas? Paham tidak? Lanjut. Sallu ala nabi. Supaya lebih jelas, saya mau kasih contoh. Boleh kasih contoh? Sebab biasanya kalau kita udah dapat kaidah tanpa contoh masih sulit untuk memahami. Tapi kalau udah dikasih contoh akan lebih mudah kita memahaminya. Saya kasih 3 contoh ya kawan. Pertama, bagaimana kita menafsirkan ayat jihad. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa qatilul musyrikina kaffah, yang artinya perangilah orang-orang musyrik semuanya. Nah, ini ditafsirkan oleh kelompok radikal, saudara, secara berlebihan. Apa mereka bilang? Tuh, lihat perintah Allah. Allah suruh kita perangi ke orang musyrik semuanya, bunuh itu semuanya, nggak usah pakai tanpa terkecuali. Orang musyrik kafir itu semua musuh kita, habisi, bunuh mereka, halal darah mereka ditumpahkan. Jadi kelompok radikal ini pun berdalil pakai ayat Al-Quran, sudah. Cuma ayatnya ditafsirkan secara berlebihan. Kira-kira jelas gak? Saya mau tanya, tafsir begitu bahaya tidak? Jujur semua, bahaya tidak? Jadi bagi mereka semua orang kafir musyrik halal dibunuh, habisi aja udah, Allah yang suruh. Ini tafsir radikal, sudah. Yang kedua, kelompok liberal. Kelompok liberal, saudara, begitu membaca ayat seperti ini, saudara, apa mereka bilang? Wah, ini ayat provokatif. Ini saudara, ini ayat ekstrim, ini ayat radikal, ini ayat melanggar HAM. Ayat seperti ini kata mereka sudah tidak relevan, sudah kadaluarsa, nggak boleh dipakai lagi. Bahaya tidak? Saya mau tanya, tafsir liberal bahaya tidak? Bahaya tidak? Yang radikal menafsirkan secara kelewat batas, sementara yang liberal, saudara, menolak ayat tersebut eksistensinya. Dan ini sama-sama berbahaya. Nah, lalu bagaimana Ahlus Sunnah menafsirkan itu, saudara? Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan, kalau baca ayat jangan sepotong-sepotong.
Kan ada terusannya. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Artinya perangi itu orang musyrik dan kafir kalau mereka memerangi kita. Betul. Kalau mereka nggak memerangi kita, nggak boleh kita ganggu, saudara. Haram kita mengganggu orang-orang kafir, apalagi orang-orang kafir yang hidup damai berdampingan dengan kita, saudara. Harta bendanya, keselamatan jiwanya tidak boleh diganggu. Itu pemahaman Ahlus Sunnah. Indah tidak? Bagus tidak? Apa Ahlus Sunnah radikal? Apa Ahlus Sunnah liberal? Makanya para ulama, para fuqaha membagi orang kafir itu terbagi-bagi. Ada kafir zimmi, orang kafir yang hidup di negeri Islam dan mengikuti aturan. Dia hidup damai dengan umat Islam, saudara. Nggak boleh kita ganggu. Ada lagi orang kafir, saudara, orang kafir yang mu'ahid, saudara. Orang kafir yang mana itu? Orang kafir yang hidup di negeri kafir, tapi negaranya dengan negara Islam ada perjanjian damai, saling bekerja sama, tidak saling mengganggu. Maka kalau orang kafir dari negeri tersebut datang ke negeri Islam, nggak boleh diganggu, saudara. Masih ada lagi orang kafir yang disebut orang kafir musta'man, saudara. Siapa itu orang kafir yang musta'man? Orang-orang kafir yang hidup di negeri kafir kemudian masuk ke negeri kita lewat suaka politik. Dia diganggu sama pemimpin negerinya. Dia merasa nggak tenang hidup di negeri sendiri, minta bantuan dengan negeri Islam, minta perlindungan, minta suaka politik, dilindungi, masuk ke negeri kita, nggak boleh kita ganggu, sudah. Baru yang keempat namanya kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi umat Islam, kafir yang membantai umat Islam, kafir yang menyerang umat Islam. Kafir semacam inilah, saudara, yang kita perangi, bukan kafir yang lain. Nah, jadi Ahlus Sunnah tuh rapi, tertib, dibagi-bagi, bukan kayak radikal main pukul rata, semua kafir bunuh, kacau ini negeri. Bukan kayak liberal seenaknya bilang Al-Quran sudah tidak relevan, Al-Quran sudah kadaluarsa, murtad kalau mengatakan Al-Quran sudah tidak berlaku. Betul? Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, saudara, tahu beda Ahlus Sunnah dengan radikal? Tahu beda Ahlus Sunnah, saudara, dengan liberal? Ahlus Sunnah radikal tidak? Ahlus Sunnah liberal tidak? Alhamdulillah. Lanjut, yang kedua. Yang kedua, kita ambil satu ayat tentang hukum Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, barang siapa yang tidak memberlakukan hukum Allah, hukum yang diturunkan oleh Allah, maka kata Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Bagaimana tafsir Ahlus Sunnah? Kita lihat dulu tafsir radikal, saudara. Kata kelompok radikal apa? Tuh lihat, Allah yang berfirman, barang siapa yang tidak memakai hukum Allah, kafir. Dari negara manapun yang nggak pakai hukum Allah, kafir. Orang Islam manapun yang ridho dengan hukum selain hukum Allah, kafir. Kalau begitu Indonesia adalah negara kafir, semua dikafirnya. Tapi mereka pakai dalil. Allah kok yang berfirman, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kafir. Karena pemerintah kita, negeri kita, pejabat mulai dari presiden sampai RT RW semua dikafirin, saudara, karena dianggap nggak mau menerapkan hukum Allah. Lalu bagaimana kelompok liberal, saudara?
Kelompok liberal mengatakan bahwa ini ayat bahaya ini. Gara-gara ayat ini, kata mereka, ini umat Islam saling mengkafirkan. Ini ayat bahaya ini. Ini ayat provokatif. Ini ayat begini gak boleh berlaku lagi. Ini ayat melanggar HAM. Ini ayat memaksakan. Ini ayat paksaan, dipaksakan harus pakai hukum Allah, nggak boleh pakai hukum lain. Ini melanggar kebebasan, ini melanggar hak asasi manusia. Mestinya ayat semacam ini harus kita tinggalkan, nggak boleh dipakai lagi. Gawat tidak? Gawat tidak? Radikal liberal ini sama-sama gawat ya kawan. Saudara, ini radikal dan liberal nih sama-sama kotoran. Saudara, yang kita harus waspada. Lalu bagaimana Ahlus Sunnah menafsirkan ayat tadi, saudara? Ahlus Sunnah sangat hati-hati. Ulama-ulama Ahlus Sunnah mengatakan, iya, memang kalau orang tidak mau menegakkan hukum Allah, itu bisa kafir. Tapi dilihat dulu kapan dia kafir, saudara. Satu, kalau dia tidak mau menerapkan hukum Allah karena dia menentang Allah, karena dia menantang Allah, karena dia anggap hukum Allah tidak adil, kafir. Tapi kalau dia nggak mau melakukan menegakkan hukum Allah karena nggak tahu, karena nggak ngerti, nggak boleh dikafirkan dulu, saudara. Kalau nggak tahu, kasih tahu. Kalau nggak ngerti, kasih ngerti. Kalau nggak paham, dipahamkan. Kira-kira jelas nggak? Atau jangan-jangan dia lemah, tidak berdaya. Dia mau terapkan hukum Islam, tapi dia lemah, dia tidak berdaya, dia di bawah tekanan, dia nggak mampu melawan. Kalau dia coba-coba mau terapkan hukum tersebut, tekanan, teror, intimidasi, saudara, yang bisa menghancurkan hidup dia dan pengikutnya. Dan ini terjadi. Apa Anda pikir kalau Indonesia menerapkan syariat Islam terus Amerika diam? Apa Anda pikir Indonesia kalau menerapkan syariat Islam terus negara Eropa diam? Wah, ada yang bilang, ya kita lawan. Udah siap belum melawan mereka? Kan kita mesti baca kekuatan diri, saudara. Jadi jangan gampang ngafirin. Jangan gampang ngafirin. Atau bisa jadi seseorang mengakui, iya, hukum Islam itu paling bagus, paling adil. Saya nggak tolak itu. Cuma lihat kondisi, saya belum berani menerapkannya. Nah, yang begini nggak boleh dikafirkan dulu, saudara. Jadi itu cara Ahlus Sunnah memilah begitu. Saya kasih contoh yang ringan, sholat 5 waktu. Kalau ada orang nggak sholat 5 waktu, apa langsung kafir dalam mazhab Syafi'i? Enggak, saudara. Tanya aja kenapa dia nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat 5 waktu? Kalau dia jawab, saya nggak percaya dengan sholat. Bohong, itu sholat 5 waktu wajib. Nggak ada itu wajib. Kalau itu dia punya pandangan, kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau kita tanya, kenapa kamu nggak sholat 5 waktu? Terus dia jawab, iya saya tahu sholat 5 waktu itu wajib. Saya tahu, saya dosa besar, saya meninggalkan. Saya udah berusaha, tapi bagaimana ya? Bolong lagi, bolong lagi. Bukan dia tentang hukum, bukan, saudara. Memang orangnya belum bisa istiqamah. Ya, dia berdosa besar, tapi nggak boleh dikafirkan. Itu madhab Imam Syafi'i, saudara. Atau ada orang baru masuk Islam, tinggalnya di hutan belantara, saudara, dan dia nggak pernah ketemu kiai, nggak pernah ketemu habib, nggak pernah ketemu guru. Dia nggak tahu kalau sholat itu wajib, saudara. Nah, begitu dia jalan ke kota, kita tanya di agama Islam, tanya sholat enggak, dia bingung, apaan tuh sholat? Nggak boleh kita kafirin. Kalau nggak tahu, dikasih tahu. Kalau nggak ngerti, dikasih ngerti. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah arif tidak? Bijak tidak? Cerdas tidak? Pintar tidak?
Apakah Ahlussunnah wal Jamaah radikal? Apa Ahlussunnah wal Jamaah liberal? Takbir. Shallu ala nabi. Jadi itu Ahlussunnah ya ikhwan. Jadi jangan ikut-ikutan radikal. Radikal begitu tuh yang disebut radikal. Kalau di Indonesia enggak, radikal itu apa? FPI radikal. FPI dibilang radikal. Tadi Habib Umar ceramahnya lebih radikal lagi dari FPI. Saya sampai kaget-kaget saudara. Setan, iblis, jahanam. Kayaknya saya sendiri nggak pernah ceramah begitu. Tapi luar biasa ini. Ini malam hawa perjuangan Habib Umar luar biasa. Habib Umar bin Abdullah, saudara, mudah-mudahan akan memberi semangat kita, menggelorakan kita untuk membela agama Allah. Siap bela agama Allah, siap bela Quran, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib. Takbir. Shallu ala nabi. Jadi yang radikal bukan Habib Rizik, bukan Habib Umar, bukan FPI. Itu yang radikal tuh, yang tadi tafsirnya begitu saudara. Dia menafsirkan saudara ayat-ayat Quran saudara secara berlebihan. Tadi saya janji kasih contoh berapa? 3. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga kita ambil hadis saudara. Tadi sudah 2 itu contoh ayat Quran. Ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis sahih saudara. Bukan hadis dhaif, dipakai oleh semua ulama. Bagaimana pendapat kaum radikal? Radikal dulu nih. Mereka bilang Nabi sudah katakan kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Apa saja baru bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat. Dan setiap kesesatan masuk neraka. Pokoknya kalau ada sesuatu yang baru di tengah-tengah umat, semuanya bid'ah, semua masuk neraka. Mik bid'ah nih. Masuk neraka kita rame-rame. Banyak yang pakai kacamata, bid'ah loh. Saya pernah tanya sama mereka, maksud anda bid'ah itu apa sih? Dia kata bid'ah itu apa saja yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Saya bilang, muka ente zaman Nabi nggak ada. Orang Betawi bilang, berarti muka lu bid'ah dong. Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kalau radikal begitu saudara. Radikal itu bukan yang bawa kentungan, bukan. Kalau bawa kentungan obrak-abrik pabrik minuman keras kan boleh, betul gak? Betul. Radikal apa boleh? Radikal apa boleh? Boleh. Bukan radikal saudara. Ini yang radikal, ini yang gampang ngafirin orang. Saudara, bikin maulid zaman Nabi nggak ada, bid'ah, musyrik, sesat, masuk neraka. Kayak dia doang yang masuk surga. Saya nggak ngerti nih kelompok saudara. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam seumur hidupnya pagi, siang, sore, malam sibuk mengislamkan orang-orang kafir saudara. Nabi keliling saudara kemana tempat, sibuk Nabi, sibuk dengan apa? Mengislamkan orang-orang kafir. Sekarang kelompok radikal pagi, siang, sore, malam sibuk mengkafir-kafirkan orang Islam. Kacau tidak? Tapi ngakunya paling nyunnah, ngakunya paling Islam, ngakunya wadah paling salaf saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira ini malam paham arti radikal gak? Jadi yang radikal FPI bukan, Rodotus Salaf bukan, Habib Umar bukan, Habib Rizik bukan. Wah ditangkap loh. Loh kenapa saya bilang ditangkap? Itu yang namanya BNPT saudara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
itu sering keliling dari pesantren ke pesantren, dari kabupaten ke kabupaten, memerangi radikalisme dan terorisme. Itu kalau sudah buka slide, saudara, apa mereka bilang? Hati-hati kelompok radikal, hati-hati kelompok teroris. Contohnya dibuka slide-nya FPI. Aku jadi FPI contohnya. Kacau tidak? Kacau tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah berlanjut nih. Udah berlanjut. Bukan nih ceramah udah gigi 2 nih. Dikit lagi masuk gigi 5, bubar lagi urusan. Lanjut. Baik ya. Saya lanjutkan soal bid'ah tadi. Bagaimana pandangan kelompok liberal? Liberal mengatakan hadis yang model begini nih menunjukkan Islam itu terbelakang. Masa segala yang baru itu bid'ah? Nah ini mic bid'ah, pesawat bid'ah, itu namanya mobil juga semua bid'ah. Masa semua masuk neraka? Ini hadis gak benar. Ini hadis memalukan Islam. Hadis macam ini mesti dihapus. Wow. Gawat tidak? Saya tanya, radikal bahaya gak? Liberal sama-sama bahaya, saudara. Lalu ahlus sunnah bagaimana? Ahlus sunnah hati-hati. Bid'ah benar. Segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, benar, saudara. Tapi bid'ah yang bagaimana, saudara? Bid'ah yang baru yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi malam yaf'al bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifus syariah, itu yang disebut bid'ah qabihah. Itu yang disebut bid'ah sayyi'ah. Sesuatu yang belum pernah dikerjakan Nabi atau belum pernah ada di zaman Nabi dan bertentangan dengan syariat, saudara. Tapi kalau sesuatu nggak pernah ada di zaman Nabi, saudara, tapi dia tidak bertentangan dengan syariat, saudara, sebagian ulama menyebutnya itu bid'ah hasanah. Sebagian lagi ulama mengatakan itu bukan bid'ah selama ada dalil syariat, tidak bertentangan, itu namanya syar'i. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, jadi kayak peringatan Maulid, sebagian ulama mengatakan ini bid'ah hasanah, tapi sebagian ulama lagi enggak, ini bukan bid'ah hasanah, ini syar'iyah, ada dalilnya kok. Lo dalilnya mana? Nah kan Nabi pernah ditanya, kenapa Nabi puasa setiap hari Senin? Nabi menjawab apa, saudara? Fihi wulidtu, aku dilahirkan di hari Senin, aku puasa setiap hari Senin. Nabi ditanya, kenapa puasa tiap hari Senin? Nabi menjawab, aku puasa tiap hari Senin karena hari Senin itu aku dilahirkan. Saya ulangi, Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin tiap Senin? Nabi menjawab, karena itu hari kelahiranku. Saya ulangi lagi biar yang radikal nih pada paham, saudara. Nabi ditanya, kenapa puasa tiap Senin? Nabi menjawab, itu hari kelahiranku. Berarti Nabi memperingati hari lahirnya gak? Berarti Nabi mengingat hari lahirnya tidak? Berarti Nabi merayakan hari lahirnya tidak? Berarti memperingati hari lahir Nabi ada dalil. Selama ada dalil bukan bid'ah, saudara. Kira-kira jelas gak? Suaranya keras tapi bukan radikal. Suaranya doang yang keras, betul? Kita ada dalil kok, betul? Nah baik, saudara. Nah jadi kelompok radikal memahami soal bid'ah lewat batas. Kelompok liberal kurang ajar, menyala-nyalakan hadis yang dianggap membuat Islam terbelakang, saudara. Nah sekarang bagaimana Ahlus Sunnah? Kembali saya sampaikan yang barusan. Ahlus Sunnah menerima hadis tersebut, percaya dan beriman memang itu sabda Nabi. Tapi Ahlus Sunnah mengartikannya, yang dimaksud bid'ah di situ apa yang belum pernah dilakukan oleh Nabi atau yang belum pernah ada di zaman Nabi dan bertentangan dengan syariat. Kalau nggak bertentangan dengan syariat, berarti dia bukan bid'ah yang dolalah, bukan bid'ah yang masuk neraka. Saya tanya,
Ahlus Sunnah arif tidak? Menjawab yang kompak. Ahlus Sunnah arif tidak? Bijak tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Bersyukur jadi Ahlus Sunnah. Takbir. Shallu ala nabi. Kalau saya mau kasih contoh, ada puluhan contoh saudara. Malam ini cukup 3 saksi contoh tersebut, 2 dari ayat Quran, 1 dari hadis Nabi. Begitulah cara orang radikal menafsirkan Quran, dan begitulah cara orang liberal memahami Quran, dan begitulah pula cara Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana memahami Al-Quran, dengan cara yang iktidal, dengan cara yang insaf, dengan cara yang tawassut, dengan cara yang tawazun. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Nah karena itu yuk perkuat benteng Ahlus Sunnah saudara, perkuat. Nah memperkuatnya bagaimana? Bukan dengan kita memusuhi yang di luar Ahlus Sunnah, bukan. Ahlus Sunnah dari dulu nggak pernah mengajarkan kita serbu yang di luar Ahlus Sunnah, bakar mereka, hancurkan mereka, bunuh mereka, nggak ada saudara. Ahlus Sunnah selalu berhadapan dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah dengan dialog, dengan diskusi, dengan adab, dengan ilmu. Dan alhamdulillah sepanjang sejarah Islam, Ahlus Sunnah manakala berdebat, apakah itu berdebat dengan Syiah, apakah itu berdebat saudara dengan Murji'ah, apakah itu berdebat dengan Mu'tazilah, apakah itu berdebat dengan Jabariyah dan yaitu daripada Jabariyah dan Qadariyah, saudara, sepanjang sejarah ulama Ahlus Sunnah tidak pernah kalah berdialog saudara. Takbir. Kenapa Ahlus Sunnah tidak pernah kalah dialog? Karena Ahlus Sunnah punya argumentasi saudara yang akurat, yang bagus, yang komprehensif, yang begitu kuat, yang gak bisa dipatahkan oleh orang di luar Ahlus Sunnah. Nah cuman saya ingetin anak-anak muda, kalau belum punya ilmu jangan berdebat. Anak muda nggak punya ilmu, mau berdebat sama pendeta, besok dia yang jadi Kristen. Kacau tidak? Kacau tidak? Anak muda, saya mau berdebat lu Syiah. Habis berdebat 2 hari dia jadi Syiah. Loh ini fakta saudara. Jangankan anak muda yang nggak punya ilmu saudara, ustadz sekalipun, walaupun mereka punya ilmu, kalau nggak tahu cara berdebat, jangan berdebat saudara. Makanya kan Nabi ingetin, iyakum saudara wal jidal, hati-hati kalian jangan berdebat, jangan berdebat itu kalau terpaksa darurat boleh berdebat, tapi yang boleh berdebat yang punya ilmu, dan yang punya ilmu dialog saudara. Kalau nggak punya ilmu jangan. Saya mau sedikit cerita tentang Abu Hanifah, boleh? Boleh. Di zaman Abu Hanifah ada satu orang mulhid. Mulhid itu ateis, nggak percaya ada Tuhan. Dia katakan alam semesta ini semua, matahari, bulan, bintang, bumi terjadi dengan sendirinya tanpa ada sang pencipta. Dia tantang ulama-ulama saudara di Irak, wa ma wara'an nahar saudara. Dia tantang sama orang ini, ayo mana ulama mau berdebat dengan saya. Banyak ulama yang tampil berdebat kalah, ada lagi ulama tampil berdebat kalah. Semakin banyak ulama kalah debat, orang ini semakin banyak pengikutnya saudara. Akhirnya ulama berhenti, nggak berani berdebat. Akhirnya ulama musyawarah, bagaimana ngadepin orang ini. Ini ilmu debat yang luar biasa saudara, udah dihadapi dengan ilmu. Ini orang ilmu dialektikanya, ilmu debatnya saudara, luar biasa. Akhirnya mereka sepakat, wah kalau begini kita jangan maju lagi. Kalau kita berdebat kalah lagi, ini makin banyak ini yang murtad. Akhirnya mereka sepakat, kalau kita mesti kita cari siapa ulama yang bisa menghadapi orang ini. Tapi dia diemin juga nggak boleh, bahaya. Dia suar-suar di mana-mana saudara, kuat-kuat. Tuh lihat, nggak ada ulama berani berdebat dengan saya. Berarti saya benar, Islam itu salah. Ya keluar-keluar saudara. Nah akhirnya ulama sepakat, ada satu saudara kita ulama di seberang sungai sana, alim, dialah An-Nu'man Abu Hanifah saudara. Kita lapor aja,
kita minta bantuannya. Datang mereka ke Abu Hanifah. Mereka cerita, ya Abu Hanifah, ini kita nih kedatangan orang jago berdebatnya. Dia debat kita dalam persoalan Tuhan yang nggak ada. Ceritain. Jadi tolonglah kami. Kami udah nggak bisa ngadepin orang ini. Semakin hari semakin banyak yang murtad. Abu Hanifah senyum. Kata Abu Hanifah, baik, saya siap berdebat dengan dia. Sampaikan ke dia, kalian tetapkan harinya, tempatnya, tanggalnya. Tapi syarat, saya nggak mau berdebat 4 mata. Saya mau berdebat 1 kota, kumpulin semua. Yang terpengaruh sama dia kumpulin semua di alun-alun. Bikin panggung di tengah. Saya pengen berdebat terbuka. Nah akhirnya disampaikan ke orang tadi, ini ada orang mau berdebat. Siapa? Abu Hanifah, tapi mintanya di lapangan. Setuju dia, sudah. Saya setuju, ditetapkan harinya, ditetapkan jamnya, sudah. Singkat cerita, pada hari yang sudah ditentukan, umat sudah ribuan yang kumpul di tengah lapangan. Baik yang sudah terpengaruh maupun yang belum terpengaruh, saudara. Ulama-ulama juga kumpul ingin memberikan support kepada Abu Hanifah, saudara. Nah begitu masuk waktu duha, sesuai dengan janji, orang ini sudah datang duduk di atas panggung. Umat ribuan sudah hadir. Abu Hanifah nggak datang. Teringak-teringuk di ulama semua. Gimana nih Abu Hanifah belum datang? Ini orang bilang tuh, mana ulama kok terlambat? Dia maki-maki Abu Hanifah sudah. Tapi saya beri waktu, kita tunggu sampai siang. Ditungguin. Sejam Abu Hanifah nggak datang. 2 jam nggak datang. 3 jam nggak datang. Matahari mulai tinggi, saudara. Marah orang ini. Saya beri waktu lagi sebentar. Kalau beberapa waktu ini dia tidak datang, berarti dia takut dan saya menang. Ternyata Abu Hanifah tetap nggak muncul. Dia berdiri, saudara, dengan bangga. Lihat, tidak ada ulama yang berani untuk berdebat dengan saya. Ini alam semesta ini semua terjadi dengan sendirinya. Tidak ada Tuhan yang menciptakan. Itu bulan, matahari, wah dia ngoceh, saudara, seada-adanya. Orang dipengaruhi satu lapangan, saudara. Begitu dia lagi ngoceh, Abu Hanifah datang. Datang, saudara. Begitu Abu Hanifah datang, saudara, Abu Hanifah langsung naik ke panggung. Kata orang ini, siapa kamu? Saya yang punya janji berdebat. Kenapa kamu datang terlambat? Saya tidak mau lagi berdebat karena kamu terlambat. Tunggu dulu. Kamu harus bijak dong. Tanya dulu alasannya apa. Dengar dulu alasan saya. Kalau nanti alasan saya Anda tidak terima, ya sudah, saya kalah. Baik, sebutkan apa alasannya. Oh, dicerita sama Abu Hanifah, saya minta maaf kepada semua. Tadi waktu saya jalan dari rumah saya di seberang sungai. Saya jalan dengan keledai saya. Tiba-tiba di tengah jalan keledai saya mati. Saya jalan kaki sampai ke tepi sungai. Di tepi sungai tidak ada perahu yang bisa menyeberangkan saya. Saya duduk, saya bingung. Bagaimana ini mau nyeberang? Ternyata di belakang saya ada pohon besar, tumbang sendiri, dan tiba-tiba dia jadi perahu. Ini bantuan. Saya naik itu perahu, saya dayung, belum sampai ujung hujan besar, pecah itu perahu. Saya nganyut, tapi akhirnya saya selamat sampai ke pinggir. Jadi Abu Hanifah ini cerita yang aneh-aneh, saudara. Saya mau kemarin nggak ada lagi kendaraan, ada kuda datang sendiri jemput saya. Nggak tahu itu siapa punya. Saya naik, saya berangkat kemari. Ini orang dengar Abu Hanifah cerita, berhenti, kau gila ya? Kau gila ya? Dia bilang, umat yang kumpul, lihat, ini orang gila ini. Mana ada perahu jadi dengan sendirinya? Mana ada akal sehat mana yang bisa terima masa perahu jadi sendiri? Ya perahu otomatis ada yang buat toh. Kata Abu Hanifah, oh begitu. Saya gila, iya. Kalau saya gila, bagaimana dengan kamu? Kamu mengatakan
alam semesta jadi dengan sendiri. Ada bulan, matahari, ada bintang, ada laut, ada darat, gunung, semua kau bilang gak ada penciptanya. Ente lebih gila dari Ahmed. Habis ngomong begitu, ya Abu Hanifah turun jalan pulang. Umat satu alun-alun, saudara semua menyatakan Abu Hanifah menang berdebatnya, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Kadang-kadang berdebat nggak mesti pakai ilmu, saudara. Digebak-gebak begitu itu pakai logika, saudara. Memang itu kemahiran Abu Hanifah, saudara. Makanya anak-anak bangil kalau nggak punya ilmu, anak muda jangan berdebat. Wah, anak bangil. Saya ahli sunnah sejati. Saya mau berdebat dengan Wahabi. Tak mungkin Wahabi menang dengan saya. Berdebat 3 hari 3 malam dia jadi Wahabi. Ada gak yang begitu? Orang mantan Kiai NU yang jadi Wahabi ada. Ngarang buku lagi, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habib yang jadi Wahabi ada. Gara-gara apa? Nggak punya ilmu, sok beda. Nah, kira-kira jelas gak semua? Siap jaga ahlus sunnah? Siap bentengi ahlus sunnah? Siap bela ahlus sunnah? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, sekarang saya masuk yang berikutnya. Ini hal penting, saudara. Saya pernah diundang ke Kementerian Agama. Saat itu yang jadi menteri Pak Lukman Hakim Saifuddin, saudara. Dia bertanya, Habib Rizik punya usul apa? Ini kita pemerintah punya program deradikalisasi. Apa itu deradikalisasi? Kita berdakwah, memberikan pencerahan, menyadarkan umat supaya umat ini jangan jadi radikal. Saya jawab, Pak Menteri, program Anda itu sangat bagus. Tapi maaf, kalau Anda hanya melakukan program deradikalisasi, tidak diimbangi dengan deliberalisasi, nggak bakal berhasil, Pak Menteri. Justru bahaya. Umat diajak supaya tidak radikal, tapi liberal dibiarkan. Ini kalau liberal tiap hari menghina Quran, menghina Nabi, menghina Allah, udah dilaporin gak ditangkap-tangkap, saudara. Umat Islam yang tidak radikal pun besok jadi radikal, saudara. Saya mau tanya, kalau tiap hari Nabi dihina, marah tidak? Kalau tiap hari Allah dihina, marah tidak? Ini aswaja yang tidak radikal, yang sabar, ramah, santun. Tapi kalau kupingnya tiap hari dengar Nabi dihina, Allah dihina, Quran dihina, dia bakal radikal. Dia akan bunuh itu yang menghina Nabi. Betul? Takbir. Jadi saya bilang, buat apa Anda mengajak umat untuk tidak radikal, tapi liberal dibiarkan? Nggak bisa. Harus seiring sejalan. Ada deradikalisasi, ajak umat dicerahkan supaya jangan jadi muslim yang radikal. Pada saat yang sama, ajak umat sadarkan jangan sampai mereka terpengaruh liberal. Nah, kalau tidak ada liberal, tidak ada yang hina agama, tidak ada yang hina ulama, liberal ini nggak ngobok-ngobok tengah-tengah kita, saudara, maka mengatasi radikalisme lebih mudah. Kira-kira jelas tidak? Saya tambahin lagi satu. Nah, kalau mau lebih berhasil lagi, Pak Menteri, satu, bikin program deradikalisasi. Dua, bikin program deliberalisasi. Dan yang ketiga, bikin program aswajaisasi. Apa itu aswajaisasi? Kita sebarluaskan dari Sabang Indonesia akidah aswaja, akhlak aswaja, perilaku aswaja, agar semua orang tahu aswaja itu indah, aswaja itu bagus, aswaja. Nah, kalau penghina ulama, penghina Nabi, penghina Nabi, penghina Quran, yang jelas-jelas melanggar hukum, saudara, kita laporkan. Terus Polri tidak mau proses. Jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat menduga jangan-jangan yang menghina kita semua itu adalah peliharaan Polri, saudara. Betul?
mereka, kenapa tidak diproses? Giliran ada Habib salah ngomong sedikit, tangkap sigap banget. Giliran ada kiai ngomong keras sedikit, tangkap sigap banget, saudara. Sigap. Tapi giliran ada yang menghina Nabi, menghina kiai, menghina habaib, menghina ulama, sudah dilaporkan, lengkap bukti, lengkap saksi, kenapa dibiarkan? Saya sampaikan di mimbar-mimbar, saya sampaikan kepada Pak Kapolri, dan saya sudah minta kepada Bapak Presiden berhentikan Kapolri yang gak mau menegakkan hukum, saudara. Takbir. Setuju tidak? Apa begini radikal? Bukan, ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini baru gigi 3 nih. Udah segitu aja Habib ya. Udah sampai gigi 3 aja deh. Ya. Lanjut. Sebentar. Disuruh minum biar adem. Turun lagi ke gigi 1. Lanjut. Lanjut. Saudara, saya sedih, saudara. Maaf, saya tidak memuji Pak Harto, tapi saya mengalami dengan orang-orang tua di zaman Pak Harto dulu, dengan segala lebih dan kurangnya. Yang namanya pejabat, saudara, sopan, santun. Kalau dia jadi menteri, dia jadi gubernur, saudara, ngomongnya hati-hati. Bahkan duduknya nggak berani angkat kaki, saudara. Sopan, kalau ada keluhan dijawab, saudara. Kalau sekarang lain lagi. Cuman kalau presidennya nggak mau dikesianin bagaimana? Kita kesian, kita mau bantu, saudara. Makanya saya sudah sampaikan ke beliau, kalau Bapak Presiden mau betul-betul mimpin dengan baik, kami para habaib, kami para kiai, kami para ulama siap mendukung Anda, membela Anda, memagari Anda. Bukan hanya di belakang Anda, tapi di depan Anda, di kanan Anda, di kiri Anda. Tapi syarat, satu saja syaratnya. Jokowi dan kroni-kroninya pecat, berhentikan, tangkap, adili, masukkan ke penjara, saudara. Takbir. Takbir. Lu takut bener lu takbir? Coba yang sebelah sana, yang sebelah sana, saya mau lihat takbir. Angkat tangan semua, takbir. Yang nggak angkat tangan ketahuan tuh anak buah siapa. Nah, saya mau tunggu sekarang, saudara. Kalau besok memang ditangkap, diadili, saya bela presiden, saudara. Kita bantu bagaimana supaya utang-utang itu bisa lunas. Kita bantu bagaimana supaya penegakan hukum di negeri ini bisa baik. Insya Allah. Makanya ada yang nanya, Habib, ini negara udah kacau begini, kok Habib tenang-tenang aja? Apa Habib nggak bikin lagi aksi 212? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Bulan besok deh, supaya saya datang lagi. Ya kalau dijawab sekarang juga, datangnya 5 tahun lagi dah. Jawab. Mau tahu? Betul. Saudara, saya bukan nggak mau turun, bukan nggak mau aksi, bukan. Cuma dari masalah saya lihat setan sama setan lagi berantem. Setan sama setan lagi berantem. Yang zalim sama zalim lagi pada ribut, saudara. Serigala sama serigala lagi saling menerkam. Singa sama singa, buaya sama buaya lagi saling menggigit. Sudah, jangan dipisahin. Kalau setan sama setan lagi ribut, jangan dipisahin. Kalau perlu adu lagi, adu. Aduh. Setuju gak? Setuju gak? Ada yang protes, Habib kok kerjaannya ngadu-ngadu? Dosa Habib ngadu-ngadu. Adu domba dosa, adu manusia lebih dosa. Betul? Adu setan? Bangil banyak santri nih, ayo saya tanya. Bahsul Masail judulnya adu setan. Ayo, saya mau tanya semua jawab. Adu domba haram tidak? Jawab yang kompak. Adu domba, adu domba, adu ayam, adu kambing, adu orang, adu manusia. Yakin? Adu setan.
Ya terserah dah. Ada yang jawab boleh, ada yang jawab wajib. Itu yang wajib udah enak banget tuh sudah. Kira-kira jelas gak? Jadi kalau setan lagi baklaik, jangan kita pisahin. Gelar tikar, saudara, taruh kopi, tonton. Masa bodoh amat mereka baklaik, betul? Kata orang Pasuruan, preketek. Betul, betul itu bahasanya. Alhamdulillah. Nah kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Dari setan biarin lagi dia berantem, saudara. Nanti setan yang satu kalah, yang satu capek, baru kita jorokin yang capek. Jadi kita yang menang rame-rame. Amin, amin ya Rabbal. Tapi bahagialah, bu. Tuh ibu serem banget, mata melotot. Dipanggil nggak nyaut. Bu. Alhamdulillah ibu paham bu ya. Alhamdulillah saudara. Saya mau sampaikan di sini saudara, kenapa setan dengan setan lagi pada berantem, zalim dengan zalim saudara lagi ribut? Karena doa umat di mana-mana, di Banten, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, sampai ke Aceh, di mana-mana majelis mereka membaca sholawat asgrib zolimin bid zolimin. Hati-hati saudara, itu bukan doa main-main, itu bukan bacaan main-main saudara. Ini yang baca ribuan umat, jutaan umat saudara, menjadi munajat, menjadi apa? Menjadi curhatan hati mereka kepada Allah. Mereka panjatkan munajat mereka minta kepada Allah, ya Rabb, bikin sibuk untuk orang yang zalim dengan yang zalim, wa afriqna min bainis salimin, dan keluarkan kami, selamatkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Di mana-mana saudara dalam beberapa tahun terakhir baca, dan saatnya sekarang ini digobulkan oleh Allah. Nah kalau Allah lagi gobulin, jangan dipisahin, syukurin. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Jelas semua. Nah intinya saudara, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kesian Bapak Presidennya, doain negeri ini saudara. Doa silahul mukmin saudara. La yarudul qada illa doa. Doa ini saudara mukhul ibadah, intisarinya ibadah, otaknya ibadah, senjatanya orang yang beriman. Baca, Allah akan kabulkan kita punya doa, insya Allah. Banyak terjadi bentrokan di berbagai daerah, ulama yang dibunuh, santri yang dibantai, pondok pesantren yang dibakar saudara. Nah ketika itu guru kita semua, almarhum wal maghfurullah Al-Habib Saleh Al-Hamid, Habib Saleh Tanggur saudara, itu mewasiatkan kepada umat untuk membaca satu sholawat karangan kiai saudara, yaitu sholawat Badar saudara. Dan itu disebarkan dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di mana-mana saudara. Dan umat di mana-mana mengamalkan. Dan itu saat kritis saudara. Kalau sampai kita kalah, PKI yang menang, Indonesia menjadi negara komunis saudara. Jadi saat itu saudara, yang bergerak, yang angkat senjata, perempuan di rumah banyak yang baca selawat Badar saudara. Majelis taklim, pesantren, masjid. Dan itu menjadi doa kita ketika itu untuk melawan PKI. Alhamdulillah menang saudara. Nah sekarang neo PKI bangkit. Saya tahun 2016 diundang oleh ratusan purnawirawan TNI saudara, di satu gedung terbuka Balai Kartini, untuk saya menyampaikan 20 indikasi kebangkitan PKI. Saya jabarkan dengan slide, dan saya buktikan, bukan sekedar ngomong. Indikasi pertama ini buktinya. Indikasi kedua ini buktinya. Itu di tahun 2016. Hari ini di tahun 2025
20 yang sudah saya paparkan bukan lagi indikasi, sekarang sudah terjadi. Makanya saya pertanyakan kepada para purnawirawan tersebut, saudara. Waktu itu Pak Tri hadir, Pak Saidiniman sepuhnya TNI hadir, saudara. Saya pertanyakan, ini kemana? Kita udah paparkan 20 indikasi, kenapa nggak diantisipasi? Kita udah paparkan 20 indikasi, kenapa tidak di-stop? Sekarang semua sudah terjadi, saudara. Nah, maka itu gerakan-gerakan politik yang adu domba antara kiai sama kiai, ulama sama ulama, ulama sama habaib, ini semua gerakan neo PKI yang pura-pura bersorbankan Islam, berbaju Islam, penipu. Makanya hati-hati, saudara. Makanya dari awal ceramah saya tadi saya sampaikan, saya bahagia. Kemarin saya masuk ke Sumeneb, saya masuk ke Bangkalan, puluhan ribu umat Islam kumpul, ribuan kiainya kumpul, berdamping-dampingan, habaib kiai, habaib ulama. Alhamdulillah, saudara. Bahasanya tadi di sini saya bersyukur. Tatkala ulama dan habaib duduk, berarti mereka tidak bisa diadu domba, berarti mereka tidak berhasil dipecah, berarti mereka tidak berhasil dikerai-beraikan, saudara. Alhamdulillah. Tapi mereka nggak berhenti, saudara. Mereka akan terus berbuat. Makanya saya ingat betul dulu almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, mantan ketua umum PBNU ketika itu, saudara. Beliau orang tua saya, beliau guru saya, dan beliau kawan seperjuangan saya. Waktu beliau menjadi penasehat presiden, saudara, waktu itu tahun 2016, saudara, menjelang 17 Agustus, beliau datang ke rumah saya. Habib Rizik, ini penting, saya mau ketemu. Jangan di kantor PBNU, jangan di pesantren saya mau datang ke rumah Habib, tapi jangan ada orang lain. Baik Kiai, silakan. Akhirnya beliau sampaikan, Habib, saya ini termasuk Dewan Penasehat Presiden, saya nggak boleh bicara di atas mimbar. Kalau soal rahasia negara nggak boleh. Saya nggak boleh bicara di atas mimbar. Saya nggak boleh ikut aksi. Karena kan saya bisa ketemu presiden. Saya kan bisa langsung bicara dengan presiden. Nah, ini saya punya berita buat Habib. Ini dalam bulan ini utusan-utusan anak keturunan PKI, berbagai macam ormas yang bela PKI bergantian keluar masuk istana minta kepada presiden untuk minta maaf kepada PKI. Saya sudah bicara dengan Bapak Presiden, Pak, jangan Pak. Kalau Bapak lakukan itu, nanti kami para kiai, para ulama, baik dari NU maupun Muhammadiyah, kami akan kecewa. Dan kalau itu terjadi, Bapak sudah membuka luka lama. Nanti di bawah bisa ribut, Pak. Tolong jangan. Tapi nggak mau tahu, saudara. Tetap dia meminta maaf secara terbuka pada tanggal 16 Agustus 2016. Makanya Pak Kiai minta bantuan, Habib, tolong bantu kami. Bukan bantu saya, Habib, bantu umat. Saya udah bicara kemana-mana, Habib. Saya udah bicara ke ormas-ormas, tapi sampai saat ini belum ada gerakan. Saya minta, Habib, tolong bawa FPI-nya, ajak ormas-ormas yang lain turun ke jalan, tekan presiden, jangan sampai minta maaf kepada PKI. Akhirnya saudara, saya setuju, siap Pak Kiai, saya akan laksanakan. Saudara, akhirnya saudara, tanggal yaitu di bulan Agustus tahun 2016 kita turun, hampir 1 juta orang kita bawa dari parkir Timur Senayan, berjalan kaki menuju istana dengan spanduk, kami tolak presiden minta maaf kepada PKI. Kita gerakan Sumber, kita tolak. Dan akhirnya presiden di tahun itu tidak jadi minta maaf kepada PKI. Dan setiap bulan Agustus terus kita lawan. Tahu-tahu kemarin pas saya di penjara tahun 2021 2022 dia minta maaf PPKI.
Saudara, kalau negara ini saya bicara, saudara, saya pernah ketemu yang namanya Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Setelah aksi saya dipanggil, Habib, saya ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai ketua rekonsiliasi antara anak keturunan PKI dengan anak keturunan tentara yang menjadi korban PKI. Nah, Habib kemarin aksi menentang ini. Kenapa harus menentang? Kan Islam mengajarkan. Ini orang bukan Islam pakai ngajarin kita. Kan Islam mengajarkan, Habib, bahwa minta maaf itu bagus. Saya jawab, begini Pak Luhut ya. Saat itu pertemuan dihadiri oleh Kapolri yang saat ini menjadi Mendagri, saudara. Saya katakan, Pak Luhut, ini bukan soal minta maaf. Bukan soal maaf memaafkan. Kalau bicara soal minta maaf, ya, ajaran Islam adalah ajaran yang sangat pemaaf. Tapi ini bicara politik. Di sini kita bicara politik. Kalau Bapak membiarkan Presiden minta maaf kepada PKI secara politik, PKI nggak salah. Itu yang pertama, Pak. Berarti negara salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berarti yang saat itu bentrok lawan PKI, saudara, NU-nya, Bansernya, Muhammadiyahnya, semua ormas Islam, mereka semua bersalah. Dan nggak sampai di situ, Pak. Kalau negara sudah minta maaf kepada PKI, berarti PKI harus direhabilitasi, harus diizinkan kembali sebagai partai. Nggak sampai di situ. Kalau sudah minta maaf kepada PKI, PKI berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi. Untuk siapa? Untuk keluarga mereka yang terbunuh, maupun yang dipenjara, maupun yang merasa menderita sepanjang Orde Baru. Dan nggak sampai di situ, Pak. Kalau sampai negara minta maaf, maka PKI bisa mengajukan tuntutan bahwa semua kiai-kiai NU yang tahun 65 menjadi pimpinan Banser ikut perang lawan NU, mereka dituntut di pengadilan HAM sebagai penjahat perang. Dan ini hasil diskusi saya dengan Kiai Hasyim Muzadi, saudara. Saya dibekali oleh Kiai Hasyim Muzadi. Beb, kalau nanti pejabat bicara begini, ini jawabnya. Kalau Habib kekurangan data, ini data saya berikan Habib. Nggak main-main, saudara. Jadi saya katakan kepada Pak Luhut, tunggu dulu minta maaf. Nggak bisa. Terus dia bilang apa? Enggak, Beb, kita cuma mau kumpul di satu ruangan, nanti di ujung acara anak keturunan PKI dengan anak turunan tentara ya peluk-pelukan lah, selesai. Presiden nggak minta maaf, Beb. Saya katakan, Anda sebagai jenderal, saya bertanya, apa Anda bisa memberikan jaminan tertulis saat ini juga kalau nanti Jokowi bicara di panggung, Jokowi tidak minta maaf kepada PKI? Dia diam, saudara. Ya, saya nggak kasih jaminan. Terus kok Anda sebagai tentara enak betul memberikan jalan. 2016 nggak jadi, 2017 nggak jadi, sampai saya hijrah ke Mekah 2018 nggak jadi. Begitu saya di penjara 2020, 2021-nya negara resmi minta maaf kepada PKI. Dan PKI saat ini sedang mendapatkan kompensasi, saudara. Ya, mereka belum melangkah lebih jauh. Hati-hati. Ki Hasyim bercerita kepada saya, Habib, dulu tahun 65 saya ini komandan Banser. Saya ikut perang. Jadi kalau nanti PKI ini dimaafkan, negara minta maaf, kemudian dituntut, ya saya jadi penjahat perang lah. Kiai-kiai NU yang sepuh jadi penjahat perang semua dong. Kurang ajar, saudara. Saya mau tanya, saudara, dulu saat perang terjadi NU lawan PKI, yang salah siapa? NU atau PKI? Banser atau PKI? Tentara atau PKI? Negara atau PKI? PKI yang salah. Dia yang mesti minta maaf, bukan negara yang minta maaf. Betul? Takbir. Makanya setelah saya keluar dari penjara, saya sudah bentuk tim, saudara, sampai hari ini sedang bekerja supaya keputusan presiden yang minta maaf kepada PKI dibatalkan. Enggak, kita enggak berhenti, saudara. Nah, disinilah buktinya Neo PKI sedang bangkit, saudara. Nah, karena dilihat Habib yang melawan, Kiai yang melawan,
Habib dan Kiai bersatu. Makanya mereka lihat kalau mau menang, adu dulu Kiai sama Habibnya, pecah dulu Kiai sama Habibnya. Itulah saudara, dikerahkanlah begal-begal nasab yang mengkritik nasabnya Mbak Alwi, yang ngadu domba antara keturunan Wali Songo dengan Mbak Alwi saudara. Padahal Wali Songo itu turunan Nabi, Ahlul Bait dari Imam Ubaidillah kalangan Mbak Alwi. Kalau mereka membatalkan nasab Mbak Alwi, berarti mereka membatalkan nasab Wali Songo. Kurang ajar. Dia mau adu saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini, jujur jawab. Melihat malam ini Habib dan Kiai duduk bareng, senang tidak? Jawab yang kompak, senang tidak? Bahagia tidak? Ridho tidak? Mau dipecah belah? Mau diadu domba? Siap bersatu? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi ancaman belum hilang, bahaya belum hilang. Karena itu sebetulnya saya sudah lelah. Saya tidak seperti dulu lagi. Dulu saya bisa ceramah satu hari satu malam 15-16 tempat saudara. Sekarang nggak bisa, udah capek. Kadang-kadang 3 hari ceramah, sakitnya 3 hari juga saudara. Tapi karena melihat ancaman ini begitu berbahaya, saudara, mulai bulan yang lalu saya aktifkan lagi saudara. Saya keliling lagi ke Aceh saudara. Kemudian saya ke Lampung, saya keliling. Pulang dari sini nanti kita mau keliling di Jawa Tengah, kita mau keliling Kalimantan, kita mau satukan habaib dan kiai nggak boleh diadu domba, habaib dan ulama nggak boleh diadu domba. Saudara, kita semua bersatu. Kalau kita bersatu, nggak ada kekuatan bisa mengalahkan kita, betul? Takbir, siap bersatu. Nah karena itu di penutup acara ini, yuk rame-rame kita baca salawat Badar, saudara. Ini amanat dulu dari Habib Soleh Tanggul, kita amalkan supaya Allah memberikan kemenangan. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Luar biasa ya Allah, selamatkan umat ya Allah minal afat wan nikmah, daripada segala mara bahaya, segala bencana musibah. Saudara, kita minta kepada Allah mudah-mudahan dikabulkan.